Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Sholat asar ini begitu penting karena kita masuk sholat wusta, sholat pertengahan. Subuh, zuhur, asar. Kalau dari bawah, isya, maghrib, asar di tengah-tengah. Sholat asar ini juga menjadi patokan ya, amalan kita untuk hari ini terhimpun. Ya, amalan hari ini dihimpun di waktu asar. Maghrib sudah hari baru. Karena kenapa penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, tanggal 1 setiap bulannya itu pasti di habis maghrib. Sehingga kalau seandainya sekarang orang nggak susah lagi tengok bulan lagi, bisa tahu langsung. Ini 1 Ramadan tanggal segini, 1 Syawal tanggal segini, hari raya haji tanggal segini. Kenapa? Sudah bisa dengan metode melihatnya dengan melalui satelit. Kalau Pak seandainya pakai lihat langsung, ya tergantung. Kalau seandainya mendung mungkin nggak nampak besoknya. Udah tengok-tengok, oh udah datang bulan, kok cepat kali. Rupanya istrinya datang bulan, bukan bulan itu yang datang, bukan bulan baru. Istrinya yang datang bulan, itu berarti bukan menandakan hari yang baru. Ketika kita melakukan semua segala macam ibadah, memang sejatinya Allah menciptakan manusia tidak lain, cuma untuk ibadah saja. Tapi ternyata yang namanya ibadah tidak dipersempit cuma hanya sholat, bukan cuma puasa. Setiap aktivitas yang dilakukan dimulai dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama Allah, maka itu menjadi ibadah. Makan, kalau kita pikir apa ibadah? Tapi kalau kita mulai dengan nama Allah, dia jadi ibadah. Selesai dengan nama Allah, ibadah. Kita tidur, mana ada ibadah? Tapi ketika kita mau tidur baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Kemudian kita juga mungkin ada wudhu dulu sebelumnya, mungkin ada sholat witir lagi. Kemudian kita bangun tidur, kita baca doa lagi. Itu semua ibadah. Sampai pernah saya katakan sama anak-anak, nah masuk WC pun ternyata bisa jadi ibadah. Kapan? Ya ketika kita baca doa dari sebelum masuk. Kita baca doa, nggak hafal doanya Bismillah juga boleh. Nggak hafal doa keluarnya Alhamdulillah juga cukup. Ternyata itu semuanya bisa menjadi ibadah. Jadi aktivitas apapun, selama itu sebuah kebaikan, otomatis kan nggak mungkin sesuatu yang dimulai dengan nama Allah itu menjadi sebuah keburukan. Makanya nggak pernah ada orang mencuri kan, mau baca orang Bismillahirrahmanirrahim. Ada mangga orang melempar Bismillahirrahmanirrahim. Saya bayangkan juga kalau seandainya ada orang open BU masuk ke hotel, agak diberkahi, kita mulai dengan Al-Fatihah. Nggak bisa juga walaupun nggak Al-Fatihah. Karena apa yang dikerjakan bukan sebuah kebaikan. Makanya tidak pernah orang bermaksiat pasti diawali dengan sesuatu yang niat yang baik. Nah, bagaimana caranya agar ibadah ini menjadi mudah? Gampang. Bukan karena waktu luang, tapi khususkan luangkan waktu. Orang duduk berjam-jam di kafe, ternyata bukan karena dia punya waktu luang. Memang dia luangkan waktu. Janjian lagi, jam berapa kita bisa ngopi? Ini habis asar, nggak bisa, saya habis asar rapat nih. Jadi kayak mana? Habis maghrib aja. Jadi dia luangkan waktu habis maghrib untuk bisa ngopi. Kalau bicara waktu luang, sampai kapanpun orang tidak akan pernah bisa mengkhatamkan Quran. Coba tanya dengan orang yang mengkhatamkan Quran, bagaimana caranya? Oh, saya luangkan waktu untuk bisa baca Quran. Habis subuh saya baca, habis zuhur saya baca, habis asar saya baca, habis maghrib saya baca, habis isya saya baca. Kalau nggak bisa 1 juz 1 malam, saya paksa harus 1 juz. Bagaimana caranya? Saya luangkan waktu sebelum tidur, saya iqaf, saya denda diri saya harus baca. Jadi yang pertama, luangkan waktu. Bukan cuma untuk ibadah, semua kebaikan. Yang namanya tubuh, kita ini investasi. Orang namanya investasi pasti ditengok sebelum dia investasikan uangnya yang jumlahnya besar, dia pasti selidiki dulu. Ini investasi ini menguntungkan apa enggak? Kalau seandainya tidak menguntungkan, orang tidak akan mau investasi uang. Ini kira-kira bermanfaat enggak? Kalau nggak ada manfaatnya, pasti orang tidak mau investasi. Tapi ketika sudah ada manfaatnya, pasti dia investasi. Nah, akhirat itu investasi. Kalau orang seandainya mengatakan sholat ini nggak ada manfaatnya, nggak akan ada orang memaksakan diri untuk sholat. Tapi kan ada manfaatnya. Hari apa tuh waktu sabda Ustaz Riza Muhammad yang ceramah. Ya Ustaz Riza ya. Waktu di itu salah. Semua waktu pas acara begitu juga Ustaz Riza Muhammad itu tangannya gede kali. Kalau untuk tangan nggak usah tengok Ustaz Jakarta. Ustaz Aceh juga nggak kurang. Gede juga.
gede-gede juga. Apa? Enggak tahu gede badannya. Artinya apa? Ini di luang-luang. Itu apa namanya itu? Pak Dire bilang tuh, oh saya nggak sempat karena saya ngantar anak, saya kan ayah yang baik. Saya nggak sempat, saya ngantar istri, saya kan suami yang baik. Oh saya nggak sempat, saya ada kerjaan, saya kan pegawai yang baik. Ternyata ketika sudah sakit, semuanya mengatakan, itulah saya tidak pernah luangkan waktu. Sama seperti orang dalam dipanggil sama Allah dalam kubur. Kalau ketika dia udah masuk dalam kubur, dikasih nampak lah semua amalannya, langsung dia bilang, aduh andai kata, gitu. Andai kata ya Allah, kalau bisa saya kembali ke dunia, saya akan luangkan waktu saya untuk sholat berjamaah, saya akan luangkan waktu untuk tilawah Quran, saya akan luangkan waktu untuk saya bisa bersedekah, saya akan luangkan waktu untuk saya bisa silaturahim. Jadi satu, untuk bisa ibadah itu luangkan waktu. Yang kedua, paksakan. Ibadah itu memang harus dipaksa. Bermula orang untuk bisa sholat bangun malam, untuk sholat tahajud itu nggak mungkin kalau nggak dipaksa. Alarm boleh dipasang berkali-kali. Oke, kita kalau pasang alarm kan ya, ini mau subuh nih, di setel alarm dari jam berapa? 4:30. Begitu 4:30 dikasih mati. Tanya, udah alarm tuh, gampang. Nanti lewat 5:45 ada lagi. Jadi jam 5:15 ada alarm lagi, ujung dikasih mati lagi. Kenapa? Ada jam 5 lagi. Sampai akhirnya 5:15. Kenapa? Subuh sekarang udah lewat, udah 5:30 lewat 12. Jadi kalau itu untuk apa dipasang alarm banyak-banyak? Tapi kalau dipaksakan, sekali aja pasang alarm, begitu bangun pokoknya harus bangun. Nggak bisa paksa bangun, duduk. Jadi segala sesuatu harus dipaksa. Untuk bisa puasa sunat, paksa. Untuk bisa sholat malam, paksa. Untuk bisa sholat berjamaah, paksa. Untuk bisa bersedekah, paksa. Karena nanti kalau seandainya sudah kita mati, dipaksa juga nggak bisa lagi. Udah mati, mau paksa apa lagi? Mau dipaksa, coba bangun lah, ayo kita sholat berjamaah, nggak bisa lagi dia bangun. Makanya dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang akan meninggal dunia ditangguhkan kematiannya, ada orang yang sudah meninggal dunia dikasih kesempatan untuk hidup. Ternyata mereka kepinginnya cuma satu aja, sedekah. Makanya selagi hidup, paksakan semua ibadah. Kalau sudah dipaksakan, bermula dari terpaksa, lama-lama akhirnya menjadi terbiasa, akhirnya menjadi sebuah kebutuhan, dan terakhir menjadi sebuah kenikmatan. Sehingga kalau ada orang yang sholat berjamaah itu, dia bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi sudah kenikmatan. Rasanya nikmat kali kalau bisa sholat berjamaah, rasanya nikmat kali kalau bisa tilawah Quran, rasanya nikmat sekali kalau bisa berpuasa, rasanya nikmat kalau bisa silaturahim. Jadi paksakan. Nah, bermula pertama diluangkan waktu, yang kedua paksakan, baru yang setelah itu yang ketiga nikmati. Ibadah itu dinikmati. Karena kalau nggak dinikmati, contoh mohon maaf, nggak enak sholat asar di situ. Kenapa? Malas lagi lantai 2, nikmati aja. Kapan lagi naik lantai 2? Sama lagi. Nah, saya tengok kan masjid yang paling apa namanya itu? Yang paling makmur jamaahnya itu masjid Jami Darussalam, masjid kampus. Itu paling makmur jamaahnya. Kenapa? Lantai 2-nya aja penuh. Apalagi lantai 1? Kan lantai 2 penuh jamaah. Itu bayangin lantai 1. Biasanya di mana-mana kan lantai 1 aja penuh, lantai 2 nggak ada orang. Ini masjid kampus Darussalam lantai 2 aja penuh. Lantai 1 sampai di jalan malah orang tuh, sampai di jalan-jalan orang, tapi nggak ada yang masuk gitu. Makanya ketika kita sudah meluangkan waktu, kemudian kita paksakan, kemudian kita nikmati. Hari ini orang kalau seandainya kita tengok kan naik sepeda itu panas-panas naik sepeda, jauh-jauh hujan dia naik sepeda, kenapa? Dia sudah menikmati. Nggak lagi bilang nggak capek. Berapa kilo dia dari mulai Pulang Padang ke Longa balik lagi. Kalau kita bilang nggak capek tuh, tapi sebenarnya apa? Nikmat. Kenapa dia sudah sampai level menikmati? Istiqomah. Istiqomah itu berat. Kalau nggak sanggup istirahat aja. Karena istirahat itu gampang, tapi kalau istiqomah itu berat. Sampai hari ini semuanya bilang enak kali ya. Kita kalau tengok kan enak kali ya kerja di sini. Begitu dia kerjakan capek rupanya. Tapi ketika dinikmati, alam gak enak di dasar Islam. Kan duit, semuanya diboleh. Nggak apa-apa, nikmati aja. Itulah dia, makanya sudah. Orang kalau sudah menikmati, itu mau diejek seperti apapun. Contoh, kita dulu waktu pertama-tama kita mau soal, pasti ejekan cukup banyak. Alah soalim, nah kan dia bilang gitu kan, saya ingat waktu itu. Alah soalim, gara-gara bilang soalim akhirnya, iyalah nggak akhirnya nggak jadi sholat jemaah. Terakhir kan, ini nggak betul ini, gara-gara dia bilang soalim kita nggak sembahyang. Begitu besoknya sholat mau kemana? Mau sembahyang? Alah soalim, ada yang menagih sok kafir. Gara-gara dia bilang soalim kita nggak sembahyang. Nanti kadang
Malah pernah bilang, udah capek-capek kamu sembahyang, belum tentu kamu masuk surga. Jawab aja, saya udah capek sembahyang aja belum tentu masuk surga, apalagi kamu yang gak sembahyang. Karena kalau seandainya kita nggak nikmati segala macam ejekan, segala macam hinaan, itu akan bikin kita menjadi lemah. Tapi ketika kita nikmati, alhamdulillah. Nggak terasa mungkin kan, waduh saya alhamdulillah sudah bisa khatam Quran setiap sebulan sekali selama 10 tahun. Oh saya sudah selama 5 tahun ini kan sholat berjamaah nggak pernah tinggal. Oh saya sudah 3 tahun ini sholat puasa sunat Senin Kamis itu rutin itu. Kenapa? Bermula dari luangkan waktu, kemudian dipaksa, dan yang ketiga akhirnya baru bisa dinikmati. Nah mudah-mudahan kita sudah bukan lagi di level luangkan waktu, kita bukan lagi sudah berada di level paksa, tapi kita insya Allah sudah berada di level nikmati. Karena kita nggak tahu sampai kapan ya. Kalau ditanya sampai kapan nikmati, hidup ini dinikmati dari sekarang. Kalau enggak nunggu nantilah saya masih paksa-paksa nih. Lalu kalau itu semuanya terpaksa. Kok bisa nikah sama itu? Terpaksa. Macam mana? Itu sama saya ustazkan sama istri sebetulnya nggak cinta, itu karena dijodohin. Nggak cinta. Anak 10. Nah masalahnya. Nggak cintanya. Nggak cintanya. Nah kalau cinta berarti 12 ya. Makanya kita bisa bilang semuanya itu kalau sudah dinikmati, segala macam ejekan, yang namanya godaan jabatan tuh jangan tanya. Segala macam godaan itu ada. Yang namanya orang berumah tangga tetap ada godaan. Yang buktinya ternyata yang ditangkap orang yang melakukan kemaksiatan itu mereka justru yang sudah pernah berumah tangga. Ya kan? Yang sudah berumah tangga, yang sudah pernah berumah tangga, yang melakukan pelecehan seksual itu ternyata mereka yang sedang berumah tangga ini. Kalau dipikir apa yang membuat mereka semua itu? Karena mereka tidak menikmati. Nah ibadah kita insya Allah nikmati. Kalau dinikmati, sholat berjamaah itu gak berat. Sholat subuh itu gak susah. Sholat malamnya itu gak payah. Puasa sunat itu gak lemes. Kenapa? Karena kita sudah menikmati. Hari pertama puasa pasti berat, tapi setelah hari ketiga, hari keempat, hari kelima, kenapa kita menjadi ringan? Karena kita sudah menikmati. Hari pertama puasa itu berat. Makanya banyak orang yang susah dengan datangnya bulan Ramadan. Ada. Mana mereka? Itu yang kalau seminggu mau puasa, itu beramai-ramai ke laut. Nah itu tuh orang yang susah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau tanya kenapa? Minggu depan nggak bisa, udah puasa, nggak bisa makan lagi kita. Yuk sekarang ramai-ramai ke laut. Nah kalau sebut ada pegawai DSI seminggu terakhir ke laut, nah ini PLT Kadis nih yang dipertanyakan ya. PLT Kadis kan? Nggak ada. PLT Kadis nggak ada tangkap apa aman berarti. Berarti beliau yang memberikan ayo kita makan-makan rame-rame gitu. Tapi kalau ayo kita menyambut Ramadan kita makan-makan di musola aja itu boleh kayak di musola. Jangan-jangan makan-makannya di pantai gitu, di musola gitu, di paksi gitu ya. Oke, terus. Jadi yang jelas jangan sampai susah. Karena kalau susah, ketika menjalankan hari pertama pasti berat. Sholatnya berat, bangunnya berat, ibadahnya berat, apapun pasti berat. Sampai di akhir Ramadan dia tidak akan bisa mendapatkan kenikmatan, tapi yang selalu apa? Keberatan. Bakar rojul. Nah, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.